Shalom saudara sekalian, saya datang kepada saudara pagi ini. Sebelum Anda sibuk dengan berbagai aktivitas, saya ingin menyampaikan renungan singkat yang pada pagi ini saya beri tema waspadai pertengkaran karena dampaknya mengerikan. Teksnya diambil dari Amsal pasal 18 ayat 19 berbunyi demikian. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Saudara sekalian, mari kita mewaspadai pertengkaran. Dalam hidup kita ada di tengah pergaulan luas. Kita bersosialisasi, bergaul dengan banyak orang, dengan berbagai latar belakang, dan banyak beragam. Dan dalam pergaulan itu saudara, kita dinasihati supaya kita tidak melakukan khianat. Karena kalau kita melakukan khianat, kata teks kita, maka akan sulit orang itu didekati. Lebih sulit daripada mendekati kota yang kuat. Dan saudara sekalian, karena itu bagaimanapun juga kita harus selalu menjaga diri, menjaga kata-kata kita, menjaga hidup kita supaya kita tidak mengkhianati orang lain, supaya kita tidak melakukan hal-hal baik sengaja atau tidak yang kemudian orang merasa tersakiti. Karena kalau orang merasa tersakiti, maka orang itu akan menutup diri, menghindari kita, dan akhirnya kita kehilangan kawan, kehilangan teman. Dan hidup itu bagaimanapun kita perlu kawan, teman. Dan juga kita harus menghindari pertengkaran, karena pertengkaran itu juga akan merusak interelasi kita dengan lain. Seperti kata teks yang kita baca tadi, izinkan saya membaca sekali lagi. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Pertengkaran itu juga akan merusak interelasi dan hubungan, merusak persaudaraan, kawan dan teman makin menjauh, dan itu sudah harus dihindari. Sampai kalau orang Jawa itu bilang begini, kalau dia menjadi daun, saya tidak menyobek. Kalau dia menjadi air, saya tidak menciduk. Artinya betul-betul antipati dan betul-betul tidak mau bersosialisasi. Karena itu saudaraku, pertengkaran adalah sesuatu yang mengerikan. Sekali lagi, hidup ini tidak mungkin kita hidupi seorang diri. Kita perlu kawan, kita perlu teman, kita perlu persaudaraan. Dan karena itu, dalam interelasi sosial seperti itu, kita perlu kasih. Saling mengasihi, saling menerima, saling memberi motivasi, dan bahkan saling mengampuni. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu kasih. Kasih sejati, jangan kasih yang pura-pura. Roma 12 ayat 9. Dan dengan demikian maka saudara, ada dua hal tadi yang harus dihindari, yaitu jangan sampai ada khianat yang kita lakukan, sengaja atau tidak, karena orang lain akan menutup diri. Jangan sampai ada pertengkaran di antara kita, apapun alasannya, karena pertengkaran akan merusak interelasi dan hubungan sosial yang sangat kita perlukan. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling menyayangi. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita, supaya kita bisa menjadi berkat dan kita juga diberkati melalui interaksi sosial. Khianat dan pertengkaran harus dihindari. Tuhan memberkati kita. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan, supaya dalam hubungan sosial kami selalu bisa hidup rukun, damai, dan tentram. Tolong kami supaya tidak pernah ada khianat yang kami lakukan. Tolong kami supaya kami tidak terseret kepada sebuah pertengkaran, karena keduanya akan menyusahkan baik kawan maupun teman, termasuk diri kami sendiri. Karena itu tolong kami untuk menjadi orang yang selalu rela bergaul, rela bersosialisasi, yang selalu rela mengasihi, rela mendengar dan menerima orang lain sebagaimana adanya. Mohon berkat Tuhan untuk hari ini, Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi.